Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakatuh ulumihi. Bab fi fadilatus shaum, masih berbicara tentang beberapa hal berkenaan dengan keutamaan bulan puasa Ramadan, apalagi di hari ini merupakan satu hari sebelum terakhir. Maka ada sebuah kisah ini dalam kitab namanya Hayatul Qulub. Jadi sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza kana akhirul lailati min Ramadan bakatis samawati wal ardh wal malaika. Jadi riwayat dari Jabir, beliau mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, jika tiba akhir malam atau malam terakhir dari Ramadan, bakatis samawati wal ardh, langit dan bumi menangis. Jadi ini kan hari ke-29, masih ada hari esok satu hari. Ini kira-kira kalau menurut riwayat ini langit dan bumi menangis, wal malaikatu, dan juga para malaikat. Kenapa nangis? Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena terjadi musibah besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu sayang sekali pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi, langit itu sayang sekali dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian ketika Ramadan mau berakhir, itu nangis mereka, mengatakan bahwa ini musibah bagi umat Muhammad SAW. Qila, lalu ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ay musibatin hiya, kenapa sih kok disebut musibah di akhir Ramadan? Kenapa disebut musibah? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, Zihabu Ramadan, musibahnya itu adalah karena perginya bulan Ramadan. Jadi musibah bagi kita itu ketika bulan Ramadan itu pergi, maka itu kemudian disebut musibah. Fa inna da'awati fihi mustajabatun. Kenapa disebut musibah? Karena seluruh doa ketika itu dibacakan, disampaikan di bulan Ramadan itu qabul, mustajab. Tinggal kita berapa banyak kita minta doanya, minta pada Allah, kan itu. Di luar itu, di luar Ramadan berarti kira-kira kurang begitu mustajabah, kan itu. Tapi kalau di Ramadan itu pasti mustajabah, kira-kira itu. Jadi wasodaqati maqbulatun, dan sodakoh apapun itu masih diterima sodakoh. Maka kadang orang berlomba-lomba berbuat baik ketika di bulan Ramadan. Sodakoh meskipun tiap malam ada kencelengan 2000, ya itu diterima. Ibaratnya misalkan kita itu bersedekah, kan ada yang tidak diterima karena misalkan niatnya pamer, misalnya riya, atau sodakoh setengah tidak ikhlas, maksain diri, niatnya latihan, maksain diri. Menurut riwayat ini maka sodakoh apapun diterima. Jadi kan Ramadan itu bulan latihan.
Kalau kita itu mau sodakoh nunggu ikhlas, kapan ikhlas mulai gitu kan gitu ya? Kapan ikhlasnya? Ikhlasnya itu dipaksa. Kalau sering sodakoh, nanti lama-lama ikhlas. Kan gitu. Makanya syahrul Ramadan disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Makanya awalnya kita sholat, mungkin ketika sholat sering pergi ke masjid, saya nggak enak kalau nggak sholat, tetap diterima karena itu bulan latihan. Siapa tahu nanti setelah bulan Ramadan selesai jadi terbiasa. Wasodaqatu maqbulatun wal hasanati mudha'afatun, dan seluruh kebaikan itu dilipat gandakan. Kan gitu. Wal hasanatu mudha'afatun, seluruh kebaikan dilipat gandakan. Bayangin, kebaikan apapun itu dilipat gandakan, meskipun kebaikan itu dilakukan sekecil biji zarrah. Kan gitu. Nah, di dalam riwayat kan disampaikan, fa innal hasanat yudha'afu bi asrati amthaliha. Seluruh kebaikan itu dilipat gandakan ya dengan 10 kali lipat, 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Ketika kebaikannya sedekah itu 2000, jangan dilihat 2000-nya, tapi kalau dimaterialkan itu kali 10 sama dengan 2000 kalau dimaterialkan. Tapi bukan itu yang dinilai. Namanya hasanat itu tidak melihat nilai uang yang diberikan. Kan gitu. Itu dilipat gandakan. Karena sedekah besar dan sedekah kecil pahalanya sama. Dilipat gandakan dari 10 ila hatta atau ila sab'i ma'tidifin, sampai 700 kali lipat. Itu bulan Ramadan. Sampai 700 kali lipat. Maka berbuat baik apapun itu dilipat gandakan. Kan gitu. Maka ini disebut karunia. Kok ini hilang kesempatan itu? Maka malaikat bilang ini musibah bagi umat Muhammad. Ini kerugian yang amat besar bagi umat Muhammad. Kan gitu. Wal adzabu madfuun, dan azab siksa itu ditolak. Wal adzabu madfuun, dan siksa ditolak. Maka sering disebut bulan Ramadan adalah bulan pembebasan. Bukan bebas kemudian berbuat dosa, bukan. Tapi kira-kira potensi-potensi azab bagi kita itu dihapus atau ditolak. Ini memang bertentangan dengan hadis satu lagi. Ittaqu syahrul Ramadan. Bertakutlah kalian dengan bulan Ramadan. Fa innal hasanat mudha'afah. Karena nilai kebaikan itu dilipat gandakan. Satu sisi, wa kadzalika sayiat, begitu juga dosa. Jadi ini dua hadis yang bertentangan. Satu sisi ini mengatakan wal adzabu madfuun, tapi di sini apa? Wasayiat madfu, apa wasayiat mudha'afah. Dosa pun juga dilipat gandakan. Tapi kita ambil pesannya saja, meskipun secara substansi bertentangan, ini menjadi peringatan bagi kita agar selama bulan Ramadan kita jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa, agar kita hati-hati meskipun ujungnya wal adzabu maf'un, iya dilipat gandakan tapi kemudian dihapus, kan itu dilipat gandakan siksanya, tapi karena mungkin kebaikan kita lebih banyak daripada dosanya, maka wal adzabu madfuun, siksa ditolak, nggak ada siksa. Maka bulan Ramadan ini, ini kalau lihat misalkan, karena sering keagungan bulan itu sering banyak diinformasikan melalui obrolan Allah dengan Nabi Musa. Jadi sering informasi keagungan bulan-bulan yang itu menjadi keutamaan bagi umat Rasulullah sering diinformasikan melalui Nabi Musa. Jadi
Ada misalkan di dalam kitab namanya Zabdatul Wa'idin, itu disebutkan begini. Kenapa hilangnya bulan Ramadan adalah bencana atau musibah bagi umat Islam? Ada hadis lain yang menginformasikan kepada kita semua agar kita itu betapa bahagia menjadi umat Rasulullah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kullas sanah Ramadan. Sekiranya umatku, kata Rasul, tahu tentang nilai besar, manfaat besar, hikmah yang besar, fadilah yang besar dari bulan Ramadan, maka latamannau, maka sungguh mereka akan berharap kullas sanah Ramadan, tiap hari, tiap waktu, tiap tahun Ramadan, atau 12 bulan itu semuanya adalah Ramadan. Cuman kan kita baru memahami kalau Ramadan itu dianggap tanda kutip bulan penyiksaan, kan gitu, karena biasa makan 3 kali cuman 2 hari, yang harusnya makan boleh di siang hari tidak boleh, kan gitu, sehingga dianggap penyiksaan. Itu kenapa? Karena dia hanya melihat casingnya bulan Ramadan, bukan melihat isi bulan Ramadan. Kalau tahu hikmah di dalamnya, la tamannau kullas sanah Ramadan, maka dia akan berharap setiap waktu adalah Ramadan, kan gitu. Itu peringatan Rasulullah dari awal-awal, dan saya sampaikan di awal bulan, la tamannau kullas sanah Ramadan. Karena memang orang yang paham, maka kurang dengan adanya bulan Ramadan cuma 1 bulan. Nah, di dalam kitab nama Zabdatul Wa'idin, Rasul menginformasikan kelebihan bulan Ramadan itu bagi umat kita. Jadi waktu itu a'taitu ummati khamsata asya lam tu'ti li ahadin qablahum. Allah memberikan kelebihan ya kepada umatku 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Apa katanya? Al-awwal idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadharallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Bayangkan adanya bulan Ramadan, Allah akan melihat kepada umat-umat Rasulullah yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kasih sayang, rahmatnya turun. Maka wa man nadharallahu ilaihi, barang siapa yang dilihat Allah birrahmah, dengan rahmat, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Maka kita bersyukur, kok ya kita diberi keimanan lalu kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, bahkan bisa mengisinya awal bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, termasuk qiyamul lail atau sholat tarawih, kan gitu ya. Karena itu akan menjadikan rahmat Allah turun, kan gitu. Maka sering disebut apa tadi? 10 hari pertama disebut bulan atau rahmat. Ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk apa? Mendapatkan rahmat atau mendapatkan surganya. Kita nggak perlu istighfar di bulan Ramadan, sudah diampuni dosanya. Bulan Ramadan itu kita nggak perlu istighfar karena sudah diampuni dosanya. Nggak perlu sholat taubat karena sudah diampuni dosanya. Kan begitu? Sudah otomatis kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan diampuni dosanya. Nah, kalau sudah dapat rahmat, nah kita ingat hadis yang lain, kan Rasul pernah mengatakan ketika berbicara tentang masuk surga, la yadkhulu al-jannah bi'amalihi, kita itu tidak akan bisa menjangkau surga
Kita itu tidak akan bisa masuk surga kalau kita mengandalkan amal ibadah kita selama hidupnya. Tidak akan bisa. Wala ana, bahkan Rasul pun mengatakan begitu. Illa birahmatillah, kecuali rahmat Allah itu turun kepada kita. Kan gitu ya? Kecuali rahmat Allah itu turun pada kita. Nah, kesempatan turun kepada kita paling besar terjadi di bulan Ramadan. Dilihat, disaksikan dengan penuh imanan wa ihtisaban menjalankan ibadah puasa, penuh iman dan keikhlasan ketika qiyamul lail, maka rahmat Allah turun kepadanya. Nah, kalau rahmat Allah turun, rahmat itu kan sayang. Bahasa terjemahannya kan sayang. Karena sayang, maka Allah kemudian memasukkan kita ke surganya. Saya sering mengingatkan berkali-kali kan, kita itu hidupnya sebentar. Hanya rata-rata kalau ikut usia Rasulullah sekitar 63 tahun atau 62 tahun. Lebih dari itu dianggap bonus. Kan gitu. Lebih dari 63 tahun dianggap bonus. 63 tahun ketika dikonversi ke usia akhirat sama dengan berapa? 1,5 jam atau 90 menit. Maka kalau hidup hanya 90 menit, lalu kita beribadah sebanyak hayat merasa layak masuk surga, itu nanti akan diketawain sama malaikat, akan diketawain oleh Allah. Kan begini, kamu kan ibadahnya cuman misalkan baru ibadah kan rata-rata 30 tahun, kan 30 tahun, kan begitu. Ya kalau kamu mengandalkan ibadah kamu, ya nanti masuk surga ya 30 tahun saja. Setelah 30 tahun kemana? Gelinding kemana? Kan gitu. Masa anunya habis, ibadahnya 30 tahun, masa minta di surga kholidina fiha? Kan gak mungkin. Kalau pakai hitung-hitungan matematika, ibadahnya 30 tahun, ya sudah 30 tahun saja di surga. Setelah itu kemana? Ya gak tahu. Kamu masuk surga mengandalkan ibadah kamu. Maka lagi-lagi di sini rahmat Allah yang kita harapkan. Insya Allah kalau kita tiap tahun istiqomah selalu menunaikan ibadah puasa, mengisi di dalam kebaikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah bagi kita mendapatkan rahmatnya. Nah, karena itu akan bisa menghindarkan kita semua dari azab Allah abadan, selamanya. Nah, lalu yang kedua, wathani ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfar lahum. Orang-orang yang menjalankan puasa bulan Ramadan, maka Allah mengatakan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memohon ampun. Itu yang saya sebut orang yang bisa mengisi bulan Ramadan udah otomatis seluruh dosanya diampuni. Ketika itu dosanya pertama berkaitan dengan Allah, mungkin sesekali kita sholatnya bolong atau lupa kan gitu, nggak sholat atau lupa. Mungkin kita melakukan dosa yang kadang meninggalkan atau melanggar perintahnya, itu menurut riwayat ini dihapus dosanya. Pokoknya kecuali itu masih tanggungan dosa sesama manusia, diampuni. Orang punya utang nggak bisa diampuni, nggak bisa. Kalau utang tetap harus dibayar. Orang menyakiti saudaranya muslim yang lain tetap harus minta maaf. Itu nggak bisa otomatis. Pokoknya kalau dosa sesama manusia tidak bisa otomatis. Ya, utang, menyakiti nggak bisa. Tapi dosa sama Allah hapus. Misalkan tadi sholat, pas sholat itu kan kita ngalamun, kan dosa. Sholat ngalamun, kayak kita diajak ngobrol lalu kita nengok begitu kan sama kan, bikin marah kan. Tapi itu di mata Allah karena adanya bulan Ramadan hapus. Kan begitu. Nah, tapi hutang dengan manusia harus dibayarkan. Yang ketiga,
anna raihata famusoim atyabu indallah min rihil misk. Yang ketiga, bau mulut orang berpuasa yang biasa bacin, maka di mata Allah itu lebih baik, lebih wangi daripada apa? Bau minyak wangi yang paling keren. Kan memang orang berpuasa itu kan mulutnya bau, karena dari lambung yang kosong naik, lalu kemudian naik ke atas, asam lambungnya naik, itu orang bau. Yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinataka wa yaqulu tuba li ibadiyal mu'minin hum awliyai. Jadi Allah berfirman kepada surga. Allah berfirman kepada surga, ittakhidhi, ambillah hai surga, zinatak, berhias. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada surga untuk menghias surganya. Wa yaqul, lalu kemudian Allah berfirman, tuba li ibadi, beruntunglah, berbahagialah hamba-hambaku al mukminin, yang mereka beriman, hum auliyai, mereka adalah kekasihku, mereka adalah waliku. Jadi orang-orang yang menjalankan puasa itu adalah waliullah. Selesai menjalankan puasa bulan Ramadan, itu adalah waliullah. Meskipun kita tidak pernah disebut sebagai wali, tapi menurut ini itu adalah waliullah, auliyai. Maka siap akan dipanggil oleh surga. Ini ada hadis yang lain misalkan yang menyebutkan al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Surga merindu kepada 4 orang. Salah satunya adalah apa? Wassaimina fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan itu ya. Pokoknya berharap wasilah adanya bulan Ramadan dan kita bisa menyambutnya dan berbahagia dengan mengisi ibadah-ibadah, dengan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu bisa menjadi wasilah kita menjadi makhluk yang dirindu oleh Allah. Dan yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ini yang tidak dimiliki, tidak diberikan kepada umat-umat setelahnya. Ya, jadi ini yang tidak dimiliki, tidak diberikan kepada umat-umat setelahnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Adam tidak diberikan. Kelima kelebihan ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Kenapa? Nah, salah satunya misalkan logikanya, umat-umat sebelum Rasulullah itu usianya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun. Kita cuma berapa? 60 aja udah menggeh-menggeh, kan gitu ya. 60 aja sudah susah. Makanya kemudian 5 kelebihan itu diberikan. Sehingga walaupun kita kalau mengisi dengan baik, walaupun berusia 63 tahun, karena dapat Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 kali. Karena ada bulan Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Kan gitu. Nah, ini kesempatan meskipun kita itu berusia 63 tahun, tapi kualitasnya tidak jauh berbeda dengan mereka yang berusia 700 tahun bahkan 1000 tahun. Nah, ini makanya bersyukur. Kita bersyukur sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian menjadi orang yang tidak tahu diri kalau kita tidak pernah membaca sholawat Nabi. Nggak tahu diri, nggak sopan. Makanya orang yang tidak pernah bersolawat, bahkan misalkan disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita nggak menjawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu dianggap pelit. Jika ada orang menyebut Nabi Muhammad, kita nggak jawab Sallallahu Alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita dianggap pelit. Karena keistimewaan, kelebihan, keuntungan sebagai umat Rasulullah SAW begitu besar,
kok kita kemudian bersolawat saja tidak mau, sementara Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi. Mereka aja sering bersolawat pada Nabi, kenapa kita sebagai umatnya tidak? Jadi itulah bahagianya kita. Nah, ada informasi yang itu juga disampaikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa itu dikenal sebagai kalimullah, satu-satunya nabi yang diajak ngobrol dengan Allah. Itu namanya Nabi Musa, meskipun tidak sampai melihat zatnya, karena ketika mau ditampilkan zatnya itu gak ada yang kuat. Karena Nabi Musa pernah mengajak pentolan umatnya, umat Yahudi, ketika ke Bukit Tur Sina, baru kan pengen melihat zat Allah, kan gitu. Karena mereka wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Umatnya Nabi Musa itu pernah berkata, ya Musa, kami tidak akan pernah beriman kepada kamu, kepada Tuhanmu, kecuali kami bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Jelas. Baru mau datang, gak ada yang kuat, makhluk melihat zatnya, mati semua. Jadi lan nu'mina laka hatta narallah fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka seperti kayak kecelap pada mati semua. Hanya melihat kecelap mati semua. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu kemudian Nabi Musa protes. Wong saya itu bawa pentolan ini biar percaya aku punya Tuhan yang keren, kok mau dimatikan, ya Allah hidupkan. Itu Nabi Musa itu nabi yang paling unik, marahin Allah, tapi Allah senang sama nabi tukang protes akhirnya dihidupkan lagi umatnya. Tapi tidak sampai mereka bisa diajak bicara, karena yang hanya bisa berbicara dengan Allah hanya Musa. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah. Nah, kalau Nabi Muhammad, kan ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad pernah melihat zat Allah? Nah, itu dalam cerita tafsir itu terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah melihat Allah, tapi ada yang mengatakan juga Nabi Muhammad hanya satu-satunya nabi yang pernah menghadap bermuajah dengan Allah. Suatu ketika dipanggil Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril aja nggak sanggup, kan diantar oleh malaikat Jibril ke Allah sampai ke batasnya. Monggo Kanjeng Nabi masuk, saya sudah nggak kuat, nggak mampu untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad saat itu dipanggil ketika mau menerima perintah sholat di Isra Mi'raj. Itu yang kemudian di riwayat itu disebutkan Rasulullah menurut ulama melihat wujud zat Allah. Hanya itu satu-satunya nabi. Meskipun ada juga yang tidak stop pendapat, tapi itu bagian itu perdebatan ulama tafsir. Nah, Nabi Musa menginformasikan. Jadi qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, inni a'taitu ummata Muhammad nurain. Jadi Allah menginformasikan kepada Musa, dia berfirman, sungguh aku memberikan kepada umat Muhammad nurain, dua cahaya, kaila yadhurruhum zulmatani, agar tidak ada dua kegelapan yang akan menyesatkan mereka. Faqala Musa, lalu Musa bertanya, man nurani ya Rabb, apa dua nur itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala nur Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Jadi pertama cahaya Ramadan itu menjadi pelita di tengah nanti akan adanya kegelapan. Yang mulung itu namanya Ramadan. Yang kedua Quran. Nah, membaca Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan. Orang khatam membaca Quran di bulan Ramadan itu biasa. Tapi kok tetap istiqomah membaca Quran di luar Ramadan itu baru luar biasa. Kan gitu.
Karena ini akan menjadi nuron, menjadi dua cahaya, ya. Lalu kemudian Musa bertanya lagi, wa madzul matani ya Rabb? Apa dua hal kegelapan itu ya Rabb? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, zulmatul qabri, pertama adalah gelapnya kubur. Gelapnya kubur. Jadi nanti kira-kira orang yang rajin, pertama menjalankan ibadah puasa, yang kedua rajin membaca Al-Quran, maka ketika nanti dikubur yang begitu gelap itu akan disinari oleh salah satu atau dua nur itu. Pertama apa? Ramadan, kedua Quran. Nah, jadi bisa bilang ini kalau bulan ini itu kubur lagi terang, kan gitu. Bulan Ramadan, bonus dari Allah, kubur yang terang. Nah, kalau yang hari biasa berarti nurnya adalah Quran. Fa innahu syafi'un. Ya kan? Karena dia akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un. Kan dia akan memberikan syafaat. Nah, ini kan ada cerita-cerita yang hadis yang lain yang juga saya sering sampaikan berulang-ulang. Apa namanya? Suatu ketika Rasul berfirman, Rasul bersabda bahwasanya barang siapa yang menghafal surah Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal hakim, sampai selesai, maka surat Al-Mulk itu nanti akan menjadi syafi', menyelamatkan jasad dan roh kita ketika kita di alam kubur dan alam barzakh. Itu hadisnya soal itu. Jadi kalau kita menghafal surat Al-Mulk, nanti ketika nanti di alam kubur, roh atau jasad kita ternyata kita itu fasik, banyak melakukan dosa, lalu ketika malaikat azab itu mau datang, mau menyiksa kita, kan gini. Jadi SOP-nya di kuburan begini, ketika meninggal dikubur, lalu yang takziah 7 langkah meninggalkan kubur, maka malaikat mungkar itu datang, kan gitu ya, datang menanyain man rabbuka dan seterusnya. Nah, lalu ditimbang, selesai. Ketika dia itu keburukannya jelek atau tidak lulus menjawab ujiannya malaikat mungkar nakir, ingat jawaban, kemampuan menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir itu tergantung amal kita. Walaupun kita nggak pernah latihan, kalau ibadahnya baik bisa jawab. Tapi sehafal apapun Anda, sudah ngambil man rabbuka Allahu rabbi ma kitabuka Qur'anu kita wa man nabi Muhammad, sudah hafal tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak akan bisa menjawab. Karena lihat malaikat itu udah takut, udah langsung hilang semua, grogi. Kan gitu kan? Orang kalau melihat sesuatu sepinter apapun yang itu menakutkan, grogi langsung hilang. Wong malaikat itu ketika wujud aslinya, matanya aja seperti panci yang membara, matanya panci membara. Panci yang orang-orang kan gede-gede, Pak. Bukan kayak panci keketel kita yang segitu. Orang-orang gede-gede. Panci yang membara. Bayangin kalau matanya aja segede panci yang membara begitu, gimana fisiknya? Wah, gimana kita nggak bergetar dan gemetar? Hilang semua, nggak akan bisa jawab. Tapi kalau orang soleh, malaikat itu hadir sesuai dengan kesalehannya, muncul wajah yang tampan, yang asik. Maka walaupun nggak bisa menjawab karena senang, tanya siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Gampang karena senang. Tapi Allah takut, walaupun hafal lupa. Nah, Quran terutama tadi yang paling kecil aja surat Al-Mulk itu ketika malaikat azab datang lalu mau nyiksa, maka surat Al-Mulk akan hadir. Siap, datang, nantang, kamu ngapain di sini? Mau mukul? Aku ini di dalam hati dia. Aku ada di dalam hati jasad. Kalau kamu mukul ini sama dengan mukul aku. Kamu tahu nggak siapa aku?
Kata surat Al-Mulk kan begitu, aku adalah kalam Tuhanmu. Kalau kamu mukul ini, nyiksa ini, maka sama saja dengan merusak kalam Tuhan. Protes itu yang disebut syafi'un nanti di alam barzah. Kan gitu. Makanya ini mumpung yang udah tua nyicil ya, Al-Mulk nyicil tiap hari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, nyicil. Alladzi khalaqal mauta, nyicil sehari satu ayat. Nanti menjelang tidur kalau sempat dibaca. Bahkan riwayat lain membaca itu setiap hari sebelum tidur, maka insya Allah jasadnya tidak akan hancur. Kan gitu. Jadi dua nur ini akan nanti bisa menyinari, membantu kita, mensyafaati kita di tengah kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Sama nanti di kiamat itu bagi orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan ada gambaran terang benderang semua. Hanya Quran ya, dan Ramadan yang akan membantu menyelamatkan kita, memberikan syafaat pada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi di akhir Ramadan ini Abu Bakar juga mengekspresikan itu, nangis Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ketika Ramadan pergi nangis. Biasanya kalau Ramadan selesai rata-rata itu orang bahagia. Sayyidina Abu Bakar nangis. Alasannya ini juga, wong langit sama bumi saja malaikat pada nangis karena ini sudah musibah. Kenapa aku tidak nangis? Sedih. Aku masih merasa belum maksimal dalam mengisi bulan Ramadan. Sedih. Bayangin Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling soleh, tangan kanannya Rasulullah, masih merasa belum maksimal. Bayangin lalu kita seperti apa ya? Kita sholat Ramadan, qiyamul lail aja milih qiyamul lail milih tanggal ganjil supaya terakhir kan gitu. Abu Bakar masih merasa belum maksimal, apalagi kita. Ya kita sebagai orang awam hanya bisa berharap mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa secara baik, rajin membaca Al-Quran, mudah-mudahan diberi syafaat dan mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.